Udah belum? Ya. Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPB Cornelius Lido menyampaikan selamat datang kepada warga jemaat sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga di minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita berdiri untuk mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan melalui nyanyian Kita Bakti nomor 23, bait 1 dan 2, Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada, bermazmur, lihati umat pun pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Mari jemaat kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sapa dengan nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada sore hari ini, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah rumah tangga ya Tuhan di sore hari ini. Kami mau menyerahkan diri kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam Engkau ya Tuhan kami berserah. Kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan Yesus. Sebelumnya ya Tuhan kami mohon Kau kuduskan kami ya Tuhan. Agar ketika kami melaksanakan ibadah ini ya Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta ya Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita ya Tuhan. Dengan nyanyian pujian syukur kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memimpin kami. Pimpin kami semua ya Tuhan Yesus di dalam karya keselamatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita,
Sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Demikianlah mazmur pujian kepada Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian dari Gita Bakti nomor 38, bait 1 sampai dengan 3, Yesus sumber damai. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, ini kami datang, berilah kasih-Mu. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang, Juru Selamat kami. Hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Mari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah kita berdoa. Terpujilah kuasa Tuhan yang menyelamatkan kami semua. Hingga di sore hari ini kami datang kembali dalam persekutuan ibadah ini. Saatnya kami akan membaca bagian dari Alkitab, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri. Pembacaan Alkitab diambil dari Ulangan 20, ayatnya yang ke-20. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan
boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhan selamanya, haleluya. Silakan duduk kembali. Boleh di screen jemaatnya. Iya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini. Nah, sore hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang cukup unik, yaitu tentang peperangan. Ya. Jadi hukum perang menurut kitab Ulangan pasal yang ke-20. Tetapi di dalam daftar bacaan kita, ya, kita diarahkan untuk mendalami ayatnya yang terakhir, yaitu tentang bagaimana perlindungan terhadap pohon. Nah, jadi ini sesuatu yang unik, ya. Jadi bukan nyawa musuh yang perlu diperhatikan, tetapi pohon yang menghasilkan makanan itu jangan diutak-atik. Nah, jadi ini sebuah hukum perang yang memperhatikan alam semesta. Ya. Hukum perang yang berlaku hanya untuk manusia, tetapi dilarang untuk merusak alam yang diciptakan Tuhan. Nah, jadi saya mau menyinggung dulu, ya, orang-orang gereja juga yang suka berdemo, kan, ya. Jadi kalau demonstrasi itu jangan injak-injak tanaman, jangan rusak fasilitas yang bisa menghasilkan kehidupan bagi manusia. Ya, apa yang mau dikerjakan? Ya, demo aja, jangan ngerusak, jangan membumi hanguskan apa-apa yang dilewati. Nah, itu larangannya bisa ditelusuri di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Manusia mau habis-habisan berperang, ya, bahkan Tuhan menugaskan umatnya untuk memerangi kelompok yang dianggap musuhnya. Nah, tetapi untuk pohon-pohon yang ada di sekitar yang menghasilkan makanan dilindungi. Nah, makanya bacaan kita pada hari ini uniknya di situ. Ya. Jadi tidak ada pelarangan untuk berperang. Nah, kadang orang bertanya kepada kita, loh katanya orang Kristen itu dasarnya hukum kasih. Tapi Alkitabnya banyak bicara tentang perang. Dan perang itu diperintahkan langsung oleh Tuhan. Nah, ini kan pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap, ya. Dijawab gimana, nggak dijawab gimana gitu. Nah, jadi sebelum bicara kepada ayat 20 itu, maka perlu juga kita melihat apa yang ditetapkan di dalam Alkitab
Perjanjian Lama ini berkaitan dengan hukum perang. Nah, jadi tadi malam ada pertanyaan yang menarik dalam diskusi PKB. Bagaimana dengan ketika seorang prajurit yang ditugaskan bela negara, termasuk membela dirinya, kemudian harus menembakkan senjata dan menghilangkan nyawa orang. Nah, jadi saya mulai dengan sebuah penjelasan etimologis. Nah, ada banyak orang yang salah mengartikan perintah. Misalkan dalam konteks Keluaran pasal 20 ayat 13 itu kan bagian dari hukum Tuhan. Jangan membunuh, misalnya gitu. 1 dari 10 perintah. Nah, tetapi kalau melihat dari kata itu, tidak bisa dipakai untuk membahas konteks sebuah perang. Nah, jadi kalau dalam Keluaran 20 ayat 13, itu kata Ibraninya itu yang dipakai lotirsa. Jadi lotirsa itu artinya mematikan seseorang secara direncanakan lebih dahulu dan dengan penuh kebencian. Jadi itu hukum yang tertera dalam 2 loh batu itu. Jangan membunuh, lotirsa itu, jadi pembunuhan berencana dengan kebencian yang membabi buta. Itu makna kata jangan membunuh di situ. Nah, tetapi di dalam Perjanjian Lama, kitab-kitab Keluaran, di situ juga kita bisa melihat keharusan di dalam melaksanakan perang. Jadi keharusan untuk tidak membunuh itu ada dalam konteks pembunuhan di luar hukum yang menyebabkan hutang darah. Jadi kalau di dalam hukum, ketentuan hukumnya masih diperkenankan, tetapi kalau di luar itu, maka itu yang dilarang. Nah, Alkitab berbahasa Ibrani, di Taurat itu, memuat banyak peraturan yang melarang pembunuhan di luar hukum. Tetapi juga memuat keharusan pembunuhan secara sah dalam konteks perang, dalam konteks hukuman mati, dalam konteks pembunuhan demi kehormatan, dan yang terakhir dalam konteks pembelaan diri. Nah, jadi kita baca Alkitab ini perlu kehati-hatian supaya jangan salah di dalam kita berpendapat gitu ya. Nah, jadi misalkan kalau kita mengingat kembali sejarah dalam Perang Dunia Kedua misalnya kalau Hitler tidak dikalahkan, maka berapa banyak lagi orang Yahudi yang akan dibunuh. Gitu. Nah, jadi dalam sebuah upaya memerangi kejahatan, memerangi ketidakbenaran, maka peperangan itu tidak dapat dielakkan. Gitu. Nah, ada banyak perintah di dalam Alkitab yang membahas tentang bagaimana Allah memerintahkan orang Israel untuk pergi berperang dengan bangsa-bangsa lain. Itu misalnya di 1 Samuel 15 ayat 3, Yosua 4 ayat 13. Atau kita juga bisa berjumpa dengan cerita di mana Allah memerintahkan hukuman mati untuk berbagai kejahatan. Misalnya Keluaran 21 ayat 12, ayat 15, Keluaran 22 ayat 19, Imamat 20 ayat 11. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa
Allah kemudian bukan melarang mematikan orang dalam keadaan apapun, namun yang dilarang adalah pembunuhan dalam konteks yang tadi itu, lo tirsa. Gitu. Nah, jadi kalau dalam situasinya berhadap-hadapan ya di dalam sebuah perang yang tidak dapat terelakkan, nah kemudian ada aturannya di dalam kitab-kitab Taurat gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kalau kita menyimak seluruh pasal 20 ini ya, dari ayat 1 sampai ayat 19 ya dibaca ya. Itu berisi perintah-perintah yang tegas ya. Kalau kamu keluar untuk berperang, jangan kamu takut. Karena percayalah Tuhan menyertai. Kalau hatimu bimbang, pulang saja. Gitu. Nah, jadi ada misalnya kalau yang baru membuka kebun anggur ya masih terkepikiran, pulang aja. Kalau orang yang belum baru bertunangan, belum kawin, ya, kepikiran, pulang aja. Ya. Jadi prajurit-prajurit yang diperintahkan oleh Tuhan itu tidak boleh gamang hatinya. Nah, jadi dalam pasal 20 ini diuraikan dengan begitu luar biasa dan mungkin bagi kita sebagai orang Kristen yang berpikiran atau berorientasi hanya membaca di Perjanjian Baru akan terkaget-kaget membaca teks ini. Ya. Dari mana sumber perintah untuk ya membinasakan bangsa Kanaan misalnya? Ya dari Tuhan, gitu. Untuk mengalahkan ya orang-orang yang tidak percaya kepada Yahweh, ya dari Tuhan. Nah, jadi hukum perang itu ya, ada banyak di dalam Perjanjian Lama, ya, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, melanggar ketentuan Tuhan atau dianggap berdosa. Nah, perihal yang mana dulu yang mau kita bicarakan. Nah, jadi dalam konteks Ulangan 20 ya, peperangan ya, membinasakan, mematikan bangsa lain itu ya, merupakan amanat. Ya, katakan dalam gereja itu amanat pengutusanmu untuk pergi dan lakukan perintah Tuhan. Ya. Tetapi di dalam Alkitab kita tidak melulu bicara tentang proses itu, lalu manusia-manusianya menjadi beringas dan liar gitu ya. Nah, jadi ada konteks-konteks tertentu yang kemudian kita bisa memahami ya atau harus bisa memahami bahwa peperangan itu ya direstui oleh kuasa Tuhan. Nah, nanti kalau ada kesempatan mendalaminya lagi perlu kita bahas ya, tentang kekerasan yang direstui Tuhan di dalam Alkitab. Nah, supaya kita tidak menjadi gamang. Katanya kasihilah musuh-musuhmu seperti dirimu sendiri. Tapi Perjanjian Lama bilang seperti itu ya. Nah, itu singkat saja tentang konteks perang yang justru diamanatkan oleh Tuhan Allah sendiri gitu ya. Oleh karena itu kita tidak diajarkan untuk dengan gegabah menyamaratakan semuanya dan mengatakan bahwa satu-satunya hukum yang diajarkan di dalam kekristenan adalah hukum kasih. Kalau kita buka kitab Ulangan ini ya, ada hukum lain yang diajarkan. Apa itu? Hukum perang. Nah, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah atau yang ada di studio Nuansa ini ya, jangan tergoncang hatinya, tergoncang imannya. Ya. Itulah kehendak yang dinyatakan oleh Tuhan ya, dengan penuh kuasanya kepada setiap umat
manusia, kan begitu. Nah, tetapi kita kembali kepada arahan bacaan ini ya, bahwa di dalam situasi yang sedang terjepit, ya, jadi ada prinsip menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru. Ya. Ketika urusan antar sesama manusia, ya, diselesaikanlah, ya, jangan merusak alam. Nah, jadi ayat 20 itu mau mengarahkan kita itu ke situ, ya, menjadi manusia yang tidak membabi buta, ya. Yang salah siapa? Yang punya urusan siapa? Yang hancur-hancuran kok, ya, yang lainnya, kan begitu. Nah, ini kan sesuatu pengajaran yang unik, kan. Saya yakin Bapak Ibu yang di rumah atau kita yang di sini ya, jarang-jarang baca kan tentang hukum perang di dalam Alkitab. Yang rajin kita bacakan hukum apa? Hukum kasih, ya. Kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya itu. Ya. Tetapi kalau kita membaca bacaan kita hari ini, ada perspektif yang berbeda. Nah, tetapi kita perlu tahu bahwa peperangan yang ada di dalam Alkitab kita itu adalah dalam konteks melawan orang-orang yang melawan kepada Tuhan. Ya. Memerangi manusia yang menolak untuk percaya kepada Tuhan. Dan yang ada lagi adalah konteksnya bagaimana mempertahankan diri ya dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, oleh karena itu peperangan melawan orang kafir ya, yang sering-sering kita dengar tuh kafir ya, itu dalam konteks perjanjian lama seperti ini gitu ya. Jadi kelompok-kelompok yang menyerang kepercayaan kepada Tuhan Allah, yang menolak dan mau mengajak umatnya berpindah untuk tidak mempercayai Yahweh Elohim, itulah yang dapat diperangi. Bahkan Tuhan mengatakan, binasakan mereka semua. Nah, kalau dari tetangga kita bisa sering mendengar, mungkin halal darahnya, begituan. Nah, jadi ada konteksnya yang harus kita mengerti, bukan kemudian membunuh secara brutal, ya, melakukan pembunuhan berencana. Bapak saya banyak warisannya, saya mau melakukan perebutan warisan, merencanakan untuk mempercepat kematian orang tua saya supaya hartanya jatuh ke saya. Itu kan yang ada di sinetron-sinetron Indonesia kan begitu. Ya, nah itu yang kena kepada hukum jangan membunuh, ya, pembunuhan berencana dan penuh kebencian, kan begitu. Nah, tapi kalau dia harus menembak karena membela diri, ada dalilnya dalam Alkitab untuk membenarkan itu. Nah, jadi pikiran kita diajak untuk terbuka ya dan memahami bahwa Tuhan itu bisa melakukan perbuatan yang penuh dengan kelemah lembutan, ya, tetapi juga bisa melakukan sebuah perbuatan yang penuh dengan amarah, ya, perintah untuk menghabisi orang-orang yang tidak mau percaya atau orang-orang yang mau merusak kepercayaan umatnya. Nah, begitu. Jadi ceritanya diarahkan ke sana, dan setelah membaca ini, saya berharap iman Bapak Ibu sekalian tidak terguncang, ya, karena membaca hukum perang yang direstui bahkan diperintahkan oleh Tuhan. Nah, jadi pada konteks bacaan ini semua dikerjakan, tetapi ada pembatasannya, ya. Jangan merusak, ya,
tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, apalagi pohon-pohon yang bisa menghasilkan makanan. Nah, jadi konflik manusia ini mau dipersempit gitu, ya. Konfliknya Tuhan punya maksud untuk mengutus umatnya berperang kepada bangsa lain yang tidak percaya itu, tetapi jangan merusak ciptaannya yang lain gitu. Ini tugasmu tuh itu aja, jalan lempeng aja, jangan ke kiri ke kanan gitu. Menjalankan amanat dengan yakin, ya, berjalan bersama dengan kuasa Tuhan, ya, sebagai laskar-laskar yang diutus oleh Tuhan memerangi orang-orang kafir, ya. Nah, tapi ada batasan-batasannya. Nah, saya dari tadi pagi membayangkan khotbah ini nih agak-agak gimana gitu ya. Tapi ya karena bacaan kita situ, ya kita sampaikan aja apa adanya kan begitu. Ya, jadi jangan hanya punya pemahaman Tuhan itu Maha Pengasih, ya, tapi Tuhan juga bisa Maha Pemarah, gitu. Dan Dia bisa perintahkan umatnya untuk melakukan pembinasaan, habisi semua. Nah, kita juga bisa ingat cerita yang tidak mengandung peperangan, tapi mengandung pembinasaan manusia, ya, tentang air bah, ya, tentang Bahtera Nuh, ya, nggak pakai perang, air aja, tapi kan semua manusia mati, kan begitu. Lalu apakah kita mau bilang oh, Tuhan kejam banget ya? Nah, kan begitu. Jadi sisi-sisi yang perlu kita kenali adalah bagaimana kesempurnaan dari Tuhan itu yang memang tidak bisa dipahami secara mudah oleh manusia, oleh kita nih yang otaknya terbatas, ya. Bahkan saya yakin Albert Einstein pun tidak bisa memahami semua isi Alkitab ini. Pasti dia akan mengalami kegalauan dalam berpikir, ya. Nah, kemudian kita mengkaitkannya dengan tema tadi, ya, tema perenungannya itu apa tadi? Saya lihat dulu ya contekannya ya. Perhatikan alam sekitar. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan alam sekitar, ya. Bahkan dalam konteks yang seburuk-buruknya, ya, konteks perang, pilihan yang paling buruk gitu. Kalau udah nggak bisa berdamai lagi, ya udah perang aja, kan gitu. Jadi perang itu kan juga merupakan kesepakatan dari dua belah pihak untuk berperang. Karena damai nggak bisa, ya nggak bisa damai, nggak mau negosiasi, ya udah perang. Nah itu pilihan yang paling akhir dan yang paling buruk dalam eksistensi manusia di bumi ini, gitu ya. Nah, tetapi ya dalam kondisi yang terburuk itu, ya, maka ada perintah lagi dari Tuhan ini yang ditujukan kepada diri kita manusia. Ya. Seburuk-buruknya kondisi hidup manusia, jangan lemparkan kemarahan kepada makhluk lainnya. Ya. Jangan merusak alam semesta. Ya. Selesaikan persoalan manusia di antara manusia dan jangan merusak hal-hal yang berada di luar manusia. Nah, jadi memperhatikan alam sekitar itu ya bukan hanya dalam konteks orang beragama ya. Kan hari Minggu kita bicara dalam konteks orang-orang beriman, ya, hari Sabat, tahun Yobel, ya. Itu kan dalam konteks-konteks ritual keagamaan, ya. Bagaimana hukum Tuhan diberlakukan kepada tanah, ya kan? Nah, sekarang hukum Tuhan diberlakukan untuk ya kondisi-kondisi yang paling buruk, ya. Tapi di dalamnya kita punya tugas memelihara alam semesta ini. Nah, jadi perintah memelihara alam bukan tergantung dari moodnya manusia. Ya, ya kalau kita lagi happy ya kita pelihara lah. Kalau kita moodnya lagi buruk ya buang-buangin aja, bakar semuanya. Ya, hutan bakar aja kan. Tidak tergantung pada moodnya manusia atau keinginan-keinginan manusia. Tetapi bergantung dari perintah
dari Tuhan semesta alam. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, ya, perhatikan ya ayat 20 ini, ya, dan jadilah kaum pencinta alam. Nah, belajar menjadi kaum pencinta alam. Ya. Pelihara tumbuh-tumbuhan atau makhluk yang bisa menghasilkan kehidupan. Ya. Jadi kita ini diberi hidup untuk memelihara kehidupan semesta alam. Ya. Saya diberi hidup panjang atau panjang umur supaya saya tidak membunuh tanaman-tanaman atau membunuh binatang-binatang, seolah-olah yang layak hidup itu hanya diri saya sebagai manusia. Nah, ini mau dijelaskan detail-detailnya ini agak susah ini. Ya. Tetapi karena bacaannya mengasih contoh saja pohon-pohon, ya, dia nggak kasih contoh misalnya apa hewan-hewan yang bisa menghasilkan itu, gitu ya. Tapi ini kan hanya pohon-pohon yang bisa dimakan, jangan dirusak. Tapi kalau pohon-pohon yang di ayat 19 itu ya, yang tidak menghasilkan, boleh dijadikan apalah gitu, ya, peralatan untuk berperang atau apa ya. Nah, kalau mau kita dalami secara khusus, ya, maka kita harus banyak membaca bagian-bagian dari Perjanjian Lama, ya, khususnya membuka kembali kitab Kejadian, di mana Tuhan Allah selesai menciptakan semuanya dan Dia menganggap sungguh amat baik, ya, gitu. Nah, jadi kebaikan dan keindahan semesta alam yang diciptakan oleh Tuhan ini jangan sampai rusak karena kepentingan manusia dan keributan-keributan yang ditimbulkan oleh manusia. Konflik-konflik antar manusia. Ya. Kalau konflik antar manusia, selesaikan di antara manusia, jangan diperlebar kepada hal-hal yang lainnya. Nah, jadi gereja kita, ya, karena kemarin bulan Juni itu, ya, baru melaksanakan bulan Pelkes, ya, dengan sebuah harapan bahwa kita sebagai warga GPIB ini peka terhadap lingkungan, ya, bukan hanya peka terhadap sesama manusia, tapi peka terhadap lingkungan, ya, karena diamat-amati gitu bahwa ada banyak kerusakan-kerusakan yang semakin menjadi-jadi di tengah-tengah kehidupan negara Indonesia ini gitu. Sudah berkurang sekali ya lahan-lahan produktif, ya, diganti dengan bangunan-bangunan, diganti dengan apa namanya peruntukan-peruntukan yang lain gitu ya. Semakin berkurang lahan-lahan untuk tumbuh-tumbuhan, tumbuh, ya, semakin lebar mal-mal dan plaza-plaza, perumahan-perumahan mewah tempat manusia tinggal dan berbelanja, melakukan aktivitasnya. Nah, jadi Departemen Pelkes mau melihat bahwa ada ketidakseimbangan yang sudah apa itu ternganga itu apa? Nampak jelas ya, terbuka di depan mata kita, ya. Bangunan-bangunan semakin besar, makin banyak dan semakin diburu, ya. Tapi lahan-lahan untuk tumbuhan hidup itu semakin berkurang, semakin berkurang. Ya, hutan juga semakin berkurang gitu. Nah, nanti buka internet aja lihat. Sudah berapa persen tinggal hutan di Indonesia, ya, yang justru merupakan paru-paru bumi kan begitu. Jadi pabrik-pabrik, ya, besar tumbuh dengan begitu luar biasa menghasilkan asap yang kemudian merusak apa di atas itu, merusak lapisan atmosfer kan begitu. Nah, jadi pemimpin-pemimpin gereja khususnya di GPIB berpikir untuk mengarahkan warganya agar semakin melek terhadap lingkungan, ya. Bukan hanya melek teknologi, ya, tapi cobalah lihat kerusakan-kerusakan alam gitu. Nah, makanya dipilihkan
ya dalam daftar bacaan ini, ya, kan bacaan ini disusun 1 tahun sebelumnya atau 6 bulan minimal. Ya, apa yang mau dibahas? Nah, dalam konteks perang ini yang mau dibahas tetap memelihara ya ciptaan Tuhan lainnya. Nah, jadi itu sudah kita ini sedang diarahkan untuk menyadari ya bahwa kita hadir di tengah-tengah alam semesta untuk memelihara alam semesta juga. Bukan kehadiran kita ini malah memusnahkan gitu ya. Memusnahkan gitu ya. Memusnahkan semesta alam ini. Nah, maka itu ada cerita yang lucu ya bagi para pencinta daging gitu kan, daging B berapa itu? B1 ya. Udah muncul tahun berapa ya saya lupa ya, peraturan pemerintah melarang ya untuk mengkonsumsi binatang anjing. Nah, ini kan ya, kenapa? Karena nanti dia punah. Nanti kayak dinosaurus punah gitu. Kan begitu. Nah, jadi para pencinta ya alam ini ya, kelompok-kelompok yang mencintai hewan, mencintai binatang ya, melakukan gerakan seperti itu. Ya, sudah kita ikuti saja demi kelestarian binatang itu ya. Karena dia pun punya hak asasi untuk hidup, kan begitu. Bukan hanya kita manusia punya hak asasi untuk hidup. Ya, jadi kurang-kurangi gitu katanya, makan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita ini lagi diarahkan untuk berpikir seperti itu, dan mari coba kita mulai berpikir dan memikirkan ya, kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, ya, masihkah punya kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan tanaman-tanaman hijau kah, atau bunga-bunga berwarna-warni kah, yang merupakan ciptaan Tuhan, ya. Jangan karena pelebaran ini, pelebaran itu, akhirnya yang tadinya lahan untuk menanam, tempat tumbuhnya pohon itu, lalu kemudian dihilangkan. Ya, sederhananya yang kayak begitu, ya. Sederhananya yang kayak begitu supaya manusia tidak semakin egois, memikirkan dirinya sendiri dan kepentingan-kepentingan untuk hidupnya, untuk keberlangsungan hidupnya, tapi juga diarahkan untuk memikirkan bagaimana ini ciptaan lainnya, bagaimana kelestariannya, jangan sampai punah, kan gitu. Nah, kalau kita nonton acara di TV itu, acara apa ya? Saya lupa TV-nya. Ya, tentang hewan-hewan yang sudah punah atau tumbuh-tumbuhan yang sudah langka, gitu. Nah, kenapa mereka bisa langka atau bahkan punah? Ya, bukan mereka memunahkan diri, ya, tetapi ya karena manusianya, kan gitu, yang mengeksploitasi segala sesuatunya itu. Nah, walaupun konteks bacaannya hukum perang, ya, tetapi sekali lagi kita diarahkan bukan menjadi jagoan-jagoan perang, tetapi kita diarahkan untuk menjadi jagoan-jagoan yang memelihara keutuhan lingkungan sekitar sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh sejenak sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Ya, mari kita merespon dengan nyanyian Gita Bakti, ya. Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga
Mari kita menaikkan doa kita, doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari hakikat kami sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, bahkan di dalam pemikiran-pemikiran kami yang seringkali sulit untuk memahami kehendak daripada Tuhan. Tetapi melalui pembacaan Alkitab di sore hari ini, biarlah Tuhan menolong kami kembali untuk mengerti apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk kami perbuat di dalam hidup kami di tengah-tengah alam semesta ini. Ketika kami membaca konteks cerita perang yang Tuhan perintahkan, namun di dalamnya Tuhan juga memberikan perintah untuk melakukan perlindungan terhadap ciptaan lainnya. Maka biarlah roh Tuhan yang menerangi pikiran kami, yang menerangi hati kami, supaya kami beroleh pengetahuan yang benar. Bagaimana hidup sebagai manusia di tengah-tengah alam semesta ini, untuk bertanggung jawab, bukan hanya bagi kepentingan diri, tetapi juga bagi keutuhan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Maka biarlah suara Tuhan yang berseru dalam diri kami, untuk memerintahkan dan mengarahkan kami. Bagaimana caranya, apa yang harus kami lakukan untuk memperhatikan alam yang ada di sekitar kami. Berikan kami hikmat sehingga kami tahu untuk mengambil sebuah keputusan setelah kami selesai di dalam peribadahan ini. Yalah Bapa di sorga, untuk itu kami menyerahkan diri kami dalam setiap aktivitas kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga kehadiran kami bukan menjadi penyebab bumi semakin rusak, tetapi biarlah kehadiran kami menjadi penyebab bahwa ada perbaikan-perbaikan hidup di tengah-tengah semesta alam ini. Sadarkan kami untuk bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan kami di tengah-tengah dunia milik Tuhan ini. Malam hari ini kami berdoa bagi setiap perjalanan hidup kami sebagai manusia, sebagai umat Tuhan di atas bumi ini. Banyak hal yang sudah kami kerjakan, tetapi banyak hal yang belum kami mengerti dan pahami. Pengalaman-pengalaman hidup di masa lalu belum cukup untuk menunjukkan kepada kami apa makna dari hidup kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, perkenankanlah kiranya Roh Tuhan menolong kami semua, sehingga kami dibukakan terhadap misteri-misteri kehidupan yang ada di hadapan kami. Hari ini kami mau membawa diri kami bersama dengan keluarga, bersama dengan rumah tangga kami ke hadapan Tuhan untuk menatap hari esok, menatap masa depan yang masih penuh dengan misteri. Ketika kami merencanakan 1-2 hal ke depan, maka seringkali kami memiliki keraguan di dalam hati kami. Apakah ini dapat terwujud? Oleh karena itu kami datang ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan meyakinkan kami semua untuk dapat melangkah dalam kehidupan ini. Sama seperti Tuhan meyakinkan umat Tuhan untuk berangkat memerangi orang-orang kafir di masa yang lalu. Ialah Bapa di sorga, segala rancangan-rancangan kehidupan kami yang kami pikirkan, yang seringkali berhadapan dengan kendala-kendala dalam dunia ini. Secara khusus pada masa-masa pandemi COVID ini, banyak hal yang tidak dapat dikerjakan dan diwujudkan karena keterbatasan ruang gerak dan keterbatasan di dalam hal protokol kesehatan yang harus kami taati. Tetapi biarlah ketika kami boleh berjalan bersama dengan kuasa Tuhan, kami boleh mengerti mana-mana yang harus kami kerjakan, karena semuanya itu merupakan dasar
bagi kehidupan kami. Di dalam membangun persekutuan peribadahan, di dalam menjalani ritual-ritual keagamaan kami, ritual-ritual keimanan kami, biarlah semuanya itu dapat kami kerjakan, sekalipun di dalam konteks yang penuh dengan pembatasan-pembatasan ini. Biarlah iman kami tetap bertumbuh dan memiliki keyakinan dan pengharapan bahwa semuanya ini pasti berlalu dan Tuhan akan memulihkan kondisi dunia ini, termasuk juga kehidupan kami pribadi maupun bersama-sama keluarga dan sesama saudara seiman di dalam gereja. Kami berdoa untuk segala hal yang menjadi kehidupan, menjadi kebutuhan bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyediakannya terus di dalam bentuk pemeliharaan hidup kami bersama dengan semesta alam ini. Ada banyak hal yang menjadi penghalang, tetapi biarlah kami percaya bahwa kuasa Tuhan boleh menghilangkan setiap penghalang-penghalang bagi kehidupan kami. Kehidupan ini yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan, namun kami menyadarinya sebagai bagian dari apa yang harus kami kerjakan. Dan biarlah bersama dengan Tuhan kami boleh diringankan di dalam melangkah, di dalam berpikir, dan di dalam mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ketika kami harus dipadati dengan rutinitas bekerja. Tolonglah kami ketika hidup kami juga dibatasi atau dipenuhi dengan rutinitas belajar dan segala hal lainnya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan keteguhan di dalam diri kami, agar setiap hal dapat kami hadapi dan kami jalani dengan keyakinan bersama dengan Tuhan. Masa depan kami berserah apa yang menjadi rencana Tuhan, kiranya terjadilah sesuai dengan rancangan Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi keinginan kami, tapi kami tahu bahwa itu bukanlah hal yang harus terjadi, tetapi semua yang Tuhan kehendaki, yang kami yakini adalah baik bagi diri kami, indah bagi diri kami pada waktu yang Tuhan tentukan, maka biarlah itu yang terjadi atas kehidupan kami. Kami berdoa di dalam lingkup bergereja kami. Biarlah apa yang kami kerjakan terus-menerus boleh menguatkan kami semua, boleh mengisi pikiran kami, pengetahuan dan pemahaman kami untuk menghadapi kondisi kehidupan dunia yang menjadi semakin sulit dan kurang bersahabat dengan kami. Ya Allah Bapa di sorga, namun di dalam hati kami, tetap kami memiliki keyakinan bahwa berkat-berkat Tuhan tidaklah pernah hilang dalam diri kami, sekalipun banyak pencobaan dan banyak tantangan yang ada di sekitar kami. Namun kami percaya Tuhan ada bersama-sama dan memberkati kami semua. Kami teringat akan kehidupan saudara-saudara kami, keluarga kami, sesama kami manusia, saudara-saudara seiman kami yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka semua. Dan pakailah kami sebagai saluran berkat Tuhan untuk memulihkan kondisi-kondisi hidup yang lemah, agar kembali disegarkan dan dikuatkan. Kami menyerahkan malam hari yang menjadi bagian dalam hidup kami. Kiranya Roh Tuhan menyertai kami di sepanjang malam ini dan juga memberikan keselamatan bagi kami hingga kami boleh menyambut matahari di hari esok. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami panjatkan, tapi kami percaya Tuhan mengetahui dasar hati kami, segala pikiran-pikiran kami. Apa yang baik menurut Tuhan, itulah yang baik yang harus terjadi untuk diri kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat,
yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti nomor 84, bait pertama. Dan setelah kita memberikan persembahan syukur kita menyanyikan bait yang kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus, hingga pada saat ini ya Tuhan kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Dengan kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau menjaga kami ya Tuhan, Engkau memelihara kami ya Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan kami telah memberikan persembahan syukur kami, yang kami yakini bahwa ini adalah berkat-berkat yang kami terima dalam kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan persembahan syukur kami ini ya Tuhan Yesus, demi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kiranya persembahan ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk warta jemaat yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa besok hari Kamis akan dilaksanakan
ibadah persekutuan kaum perempuan yang akan dilaksanakan pukul 17 melalui aplikasi Zoom. Kemudian juga akan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus itu akan dilaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan kategorial persekutuan taruna yang akan dilaksanakan pada pukul 7.30 melalui rekaman melalui channel YouTube GPIB Cornelius. Jadi kepada jemaat perhatikan atau kepada orang tua juga bisa mengingatkan kepada anak-anak persekutuan tarunanya untuk mengikuti ibadah hari Minggu persekutuan taruna. Dan juga ibadah akan juga dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus juga ibadah hari Minggu pada seluruh jemaat GPIB Cornelius diundang untuk ikut turut ambil bagian dalam ibadah tersebut. Mungkin itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan sebagai warta untuk kita semua. Terima kasih. Ya, yang ditambahkan adalah hari Minggu ada, nah ini khusus para presbiter ya, sidang majelis jemaat hari Minggu 1 Agustus jam 3 sore ya, untuk bisa menjadi perhatian bahwa kita akan melaksanakannya secara mix ya, ada yang PHMJ-nya menyampaikan laporan di satu tempat dan majelis lainnya boleh mengikutinya lewat Zoom di rumah masing-masing ya, gitu. Dan mungkin juga kita bisa mengundang para pengurus Pelkat untuk bisa juga hadir di dalam sidang majelis jemaat itu dalam rangka membahas tentang evaluasi pelayanan 3 bulan yang lalu dan bagaimana merancang dalam 3 bulan ke depan ya, kegiatan-kegiatan beribadah atau berjemaat GPIB Cornelius Lido ini. Karena semua kita harus senasib sepenanggungan, sehidup sepelayanan. Maka itulah yang harus dipikirkan bersama dan juga oleh warga jemaat dalam porsinya masing-masing. Nah, nanti akan disampaikan lewat pengumuman berikutnya, lewat warta jemaat tanggal 1 atau lewat surat yang akan dikirimkan ke masing-masing warga. Nah, baiklah kita akhiri ibadah ini dan kita akan kembali dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk melindungi kehidupan sesama ciptaan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita bernyanyi dari Gita Bakti, Ketika Hidupku Sentosa. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh,
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kuasa kasih dari Allah Bapa, bersama dengan karunia keselamatan dari Sang Anak Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan menyertai dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin haleluya, amin haleluya, terpuji namamu, amin haleluya. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan. Silakan ditampilkan wajah-wajah umat Tuhan yang mau diselamatkan ini. Ya. Selamat sore atau selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai berjumpa lagi. Ya. Ya. Tuhan memberkati, sehat-sehat di rumah. Yang muda, yang tua, jaga kesehatan. Ya. Ya. Selamat malam, selamat Ya. malam semuanya. Selamat malam Bu Mary, Bu Ningsih. Sore, Bu Betty. Ini